Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Latifah Tiara Meilani dengan NIM A510190078 dan saya sendiri Tansa Giri Asmaniah dengan NIM A510190093. Kemudian ada rekan saya yang bernama Ria Rizky Mariati Ningsih dengan NIM A510190114 dan yang terakhir yaitu Mas Alan Sejaladara dengan NIM A510177061. Di sini kelompok 10 akan menjelaskan tentang landasan operasional Muhammadiyah. Pengertian landasan operasional. Landasan operasional merupakan pijakan bagi persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan landasan operasional Muhammadiyah. Yang pertama yaitu AD atau ART Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud, dan tujuan organisasi Muhammadiyah, peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi, dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Yang kedua adalah khidbah perjuangan Muhammadiyah. Khidbah perjuangan Muhammadiyah merupakan strategi yang ditetapkan dalam muktamar untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Dengan demikian, khidbah merupakan langkah-langkah yang terperinci dan berjenjang, serta berkesinambungan yang memberikan jalan dan arah bagi amal usaha manusia. Dan selanjutnya, yang ketiga yaitu visi dan misi Muhammadiyah. Yang pertama, visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajd yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang. Dan misi Muhammadiyah yaitu yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir. Dan misi Muhammadiyah yang terakhir yaitu mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Maksud dan tujuan landasan operasional Muhammadiyah yang terakhir yaitu keputusan-keputusan Muhammadiyah. Keputusan-keputusan Muhammadiyah meliputi banyak hal. Yang pertama yaitu keputusan muktamar, tanwir, musyawarah wilayah atau musyawil, musyawarah daerah atau musyda, dan musyawarah cabang atau musyab, sampai musyawarah ranting atau musyram. Anggaran dasar atau sering disebut dengan AD merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud, dan tujuan organisasi Muhammadiyah. Peraturan pokok dalam menjalankan organisasi dan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yaitu maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh persyarikatan Muhammadiyah sebagai iman yang dicantumkan dalam AD pasal 2 yang berbunyi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam selama terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama, hakikat kemuhammadiyahan. Hakikat Muhammadiyah perkembangan masyarakat Indonesia baik yang disebabkan oleh daya dinamik dan dari dalam maupun ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, di antaranya bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang menyangkut perubahan struktural dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia. Muhammadiyah sebagai gerakan dalam
mengikuti perkembangan dan perubahan itu senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilihnya. Ialah masyarakat sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah dan masyarakat. Muhammadiyah dan masyarakat sesuai dengan qotitahnya. Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan menetapkan diri sebagai gerakan Islam amal ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah. Yang ketiga, Muhammadiyah dan politik. Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan qotitahnya dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis, konsepsional, secara operasional, dan secara konkret real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berpancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sebagai material dan spiritual dalam diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Muhammadiyah dan Ukhuwah Islamiyah. Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Dalam melaksanakan kerja sama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau intuisi lainnya. Kemudian ada yang kelima, dasar program Muhammadiyah. Yang pertama, memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat terdiri muslimin dan muslimat yang beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan negara kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosial terhadap persoalan-persoalan yang di kesulitan hidup masyarakat. Kemudian menetapkan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Visi dan misi Muhammadiyah terdiri dari 4 macam, diantaranya yaitu: pertama, menegakkan keyakinan tauhid. Contohnya tauhid uluhiyah, karena tauhid ini dipandang sebagai tauhid amali. Tauhid ini didasarkan atas rukun Islam dan rukun iman. Dan yang termasuk ke dalam tauhid ini adalah semua bentuk ibadah harian, keyakinan dan tindakan iman, serta perjuangan dengan penuh kecintaan, ketakwaan, harapan, dan kepercayaan pada Allah. Dan yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran untuk memperoleh petunjuk dengan berkreativitas dan bekerja keras, sehingga hidup menjadi lebih bermakna. Jika akal adalah alat berpikir dan memahami semua ciptaan Allah, maka hakikatnya orang yang tidak mau menggunakan akal sehingga menjadi bodoh dan terbelakang.
berarti dia telah berbuat sia-sia karunia Allah yang sangat agung itu. Karena itu, berpikir dengan menggunakan akal merupakan kewajiban Islami yang mesti dilakukan oleh siapa saja yang mengaku Islam. Keimanan seseorang bahkan tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan pengetahuan melalui akal pikirannya. Ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran merupakan misi Muhammadiyah sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Keputusan-keputusan Muhammadiyah. Ada beberapa keputusan Muhammadiyah, mulai dari keputusan muktamar sampai dengan keputusan ranting, dan masing-masing memiliki keterkaitan atau saling berkesinambungan. Keputusan muktamar merupakan acuan utama dalam pelaksanaan program selama satu periode, sebagai kelanjutan dan rangkaian program periode sebelumnya, serta menjadi dasar bagi penyusunan program periode berikutnya. Dengan demikian, ada kesinambungan program antara suatu periode dengan periode berikutnya. Program-program hasil dari keputusan muktamar kemudian diterjemahkan secara lebih operasional dalam tanwir. Adapun keputusan-keputusan musyawarah wilayah mengacu pada keputusan-keputusan muktamar yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Selanjutnya, keputusan musyawarah daerah mengacu pada keputusan-keputusan musyawarah wilayah yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Keputusan musyawarah cabang mengacu pada keputusan-keputusan musyawarah daerah yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi cabang masing-masing. Sedangkan keputusan musyawarah ranting mengacu pada keputusan-keputusan musyawarah cabang yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi ranting masing-masing. Dengan demikian, ada kesinambungan program-program dari tingkat ranting sampai pusat. Dan di level bawahnya, sebenarnya yang merupakan tangan panjang bagi pelaksanaan program atau keputusan-keputusan Muhammadiyah. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Muhammadiyah berjuang untuk mencapai atau mewujudkan suatu cita-cita dan keyakinan hidup yang bersumber ajaran Islam. Yang kedua, dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan semua aktivitas Muhammadiyah berlandaskan pada landasan operasionalnya yang meliputi AD atau ART, Muhammadiyah Kita Perjuangan Muhammadiyah, visi dan misi Muhammadiyah, dan keputusan-keputusan Muhammadiyah baik keputusan sidang tanwir maupun muktamar.